Halo teman-teman, oke kita lanjut belajar pneumatik. Sebelumnya kita sudah belajar rangkaian dasar dari pneumatik. Sekarang kita coba belajar timer. Jadi kita belajar timer, belajar katup N, katup OR. Oke, sekarang kita cari komponen timer pneumatik di valve group ini. Nah, timernya ada dua jenis, ada normally close sama normally open. Yang normally close adalah yang sebelah kiri ini. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang ini kan nomor satunya close ya, tertutup. Kalau yang kanan, yang nomor satunya langsung terhubung ke nomor 2. Jadi ini namanya, kalau terhubung ini normally open, kalau tertutup ini namanya normally close. Oke, kita pakai yang normally close saja. Jadi kalau normally open itu ibaratnya delay on, kalau normally close. Kalau normally close itu delay on, kalau normally open delay off. Oke, timernya kita taruh di sini. Jadi ketika silinder mencapai posisi maksimum sebelum retract, maka harus menunggu settingan waktunya habis terlebih dahulu. Oke, yang nomor 1 kita hubungkan ke sumber, ke kompresor. Yang nomor 2 ke katup, ke valve. Yang nomor 12 sinyalnya ini dihubungkan ke sensor A+. Jadi begitu silinder posisi maksimum menyentuh sensor A+, sensor A+-nya mengaktifkan timer. Nah, selang beberapa saat maka timer ini akan mengaktifkan valve ini dan valve ini mengaktifkan katup ini. Oke, kita coba simulasikan. Posisi awalnya seperti ini. Kita lihat operating levelnya 80. Oke. Kita coba tekan push buttonnya. Silinder bergerak maju. Setelah posisi maksimum beberapa saat kemudian mundur. Oke, kita coba ubah operating levelnya menjadi 50. Jadi tunda waktunya jadi semakin agak lama. Nah, kita rubah lagi. Sensor A+ mengaktifkan timer. Beberapa saat kemudian timernya langsung mengaktifkan valve. Ini contoh dari penggunaan timer. Valve menggunakan timer. Oke, sekarang kita coba pakai katup OR dan katup N.
Oke, cutoff OR-nya kita taruh di sini. Jadi kita push buttonnya pakai 2. Tinggal di copy paste bisa. Jadi untuk mengaktifkan silindernya bisa menggunakan salah satu dari push button ini. Lalu untuk N-nya kita pasang di sini. Kita pakai push button lagi. Push buttonnya kita ganti deten. Klik 2 kali. Manually ini kita pakai yang ini. Yang garisnya ada yang kayak lancip ini tandanya push button deten. Tombol deten. Jadi sekali tekan dia langsung nahan. Untuk melepasnya kita ditekan lagi baru bisa lepas. Oke, kita tekan OK. Nah, untuk cara kerjanya, untuk mengaktifkan bisa menggunakan salah satu dari push button ini. Lalu untuk retract, untuk silinder mundur, begitu sensor A+ aktif, maka harus diaktifkan push button 3-nya. Baru nanti ada output yang keluar ke nomor 2 dan mengaktifkan timer. Setelah waktunya habis, maka timer mengaktifkan cutoff ini. Oke, kita simulasikan. Saya menekan PP2. Silinder bergerak maju. Nah, untuk mengaktifkan timer kita harus menekan push button 3, karena kan prinsip kerja dari cutoff N harus mendapatkan 2 pressure dari kiri dan kanannya. Kita tekan push button 3. Nah, kalau timer sudah aktif, beberapa saat kemudian silinder akan retract. Oke. Misalnya untuk push button 1 pakai deten biar bisa otomatis maju mundur. Oke, kita simulasikan. Kita setting opening levelnya di 70. Oke. Kita aktifkan push button 1. Push button 3 kita aktifkan. Lalu silinder akan bergerak maju lagi. Nah, jadi sistemnya bisa otomatis berulang atau looping. Oke, bisa kalian amati ya pergerakan dari katup-katupnya ini. Kalau push button 1 saya lepas, maka siklusnya akan berhenti. Kalau saya tekan PP2, karena ini hanya push button biasa, maka sekali tekan silindernya hanya bergerak 1 siklus saja, hanya maju mundur saja, enggak berulang.
Oke, kita tekan ya. Nah, silinder berhenti. Jadi kalau siklusnya berulang, kita tekannya pakai push button 1. Karena kan push button 1 pakai deten, dia menekan terus, jadi siklusnya bisa berulang. Oke, kita lepas. Nah, ini contoh dari rangkaian pneumatik. Sekarang kita belajar rangkaian elektropneumatik. Jadi mengendalikan silinder menggunakan rangkaian elektrik. Oke, kita hapus saja ini. Untuk katupnya menggunakan solenoid. Kita hubungkan nomor 1 ke kompresor. Untuk labelnya 1A1, 1A2. Untuk label ini bebas ya penamaannya, yang penting antara kiri dan kanan itu beda, nggak boleh sama. Oke, kita ke electric control. Kita pakai power supply 24 volt, 0 volt. Lalu pakai relay sama valve solenoid. Switch tombol pakai push button NO, push button NC. Lalu sensornya kita pakai sensor pakai optik aja. Oke, kita kasih supply ke sensornya. Yang bawah dihubungkan ke ground atau ke main. Lalu sinyalnya dihubungkan ke relay. Lalu kita labeli sensornya untuk amin. Ini sensor optik untuk amin, ini untuk A+. Kita pakai kontak NO, kontak NC. Sebenarnya kalau untuk sensor langsung pakai kontak NO juga bisa, misalnya amin. Nah, dia juga bisa. Langsung otomatis ke detect. Nah, ini juga sama, ini kan ke detect. Kalau kontak NO juga bisa. Oke, kita hubungkan push button NO dihubungkan ke NC, yang NC dihubungkan ke relay. Kita labeli relaynya, misalnya K1, K2, K3. Yang atas dihubungkan ke 24 volt.
Oh, ini kita nggak pakai push button NC aja dulu, langsung dihubungkan ke solenoid. Lalu kita labeli PB1 push button 1, ini push button 2, solenoidnya 1A1 untuk silinder extend, ini 1A2 untuk silinder retract. Oke, sementara ini dulu kita simulasikan. Ini untuk alamat kontak sensornya masih belum saya pakai ya, jadi kita pakai tombol-tombol dulu. Jadi solenoid 1A1 ini adalah ini sebenarnya, jadi alamatnya harus sama. Ini elektriknya, ini pneumatiknya, jadi alamatnya harus sama supaya sinkron. Ketika PB1 saya tekan, maka 1A1 akan aktif bergerak ke kanan, dan dari sumber 1 ini bergerak ke nomor 4 sehingga silinder bergerak extend. Oke, saya tekan. Nah, silinder bergerak extend. Untuk mundurnya kita tekan PB2. PB2 ditekan, 1A2 aktif. Nah, ini akan aktif dan katupnya bergerak ke kiri dan silinder akan bergerak retract. Oke, kita tekan. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Oke, kita lanjut pakai sensornya, sensor optiknya kita masukkan. Jadi ini tidak langsung dihubungkan ke solenoid, tapi kita menggunakan bantuan relay. Saya membuat rangkaian silinder 1 maju mundur otomatis. Oke, kita hapus. K3. Kita kasih pengunci K3. K3 diseri dengan kontaknya K1. K1 ini untuk sensor amin, sensor posisi minimum. Jadi untuk syaratnya 1A1 aktif, sensor amin harus kedetek. Jadi kita kasih K1. Lalu untuk retract-nya diaktifkan menggunakan K2 atau menggunakan sensor maksimum. Oke, kita coba simulasikan. Kita labeli dulu ini PB2. Nah,
Kondisi awalnya kan K1 sudah kedetek ya, sensor aminnya sudah kedetek, K1 aktif. Nah, 1A1 baru aktif ketika ketiga ini aktif atau ketika push button 1 ditekan. Oke, kita tekan push button 1, silinder bergerak maju. Nah, lalu ketika posisi maksimum menyentuh A+, silinder bergerak retract. Nah, seperti ini. Nah, sistem ini akan berulang atau looping karena kita menggunakan K3 sebagai pengunci. K3 ini akan aktif terus dan akan off ketika PB2 ditekan dan siklusnya akan berhenti. Oke, kita tekan PB2. Nah, kalau misalnya kita mau buat satu siklus saja, berarti kita nggak perlu pengunci, jadi kita hapus saja, maka sistemnya hanya akan satu siklus saja. Kita tekan PB3, silinder maju dan mundur. Nah, cuma satu siklus. Jadi fungsinya pengunci K3 di sini adalah supaya sistemnya bisa bekerja terus-menerus ya, atau looping. Oke, ini adalah contoh dasar dari rangkaian elektropneumatik. Cukup sekian untuk video yang kedua ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.